Puji nama Tuhan, shalom. Lebih lagi shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk di bulan 11. Akhir-akhir tahun ini kita percaya bahwa penyertaan Tuhan akan terus nyata di sepanjang kehidupan kita. Mari sama-sama kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapkan hatimu untuk boleh kita beribadah datang kepadanya. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur dan kami mau katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Dan dimanapun kami berada, dimanapun sidang jemaat-Mu berada, biar kami boleh sama-sama hati kami tertuju kepada Tuhan, kami boleh mengalami Tuhan, dan melalui ibadah ini kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami mau bersuka cita, kami mau menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji dan tinggikan Dia. Terima sukacita surga. Biar sukacita surga terus ada dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga sukacita surga terus memenuhi setiap kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama katakan pujian ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu,
surga terus memenuhi kita karena kita tahu sukacita surga itu menjadi kekuatan kita. Haleluya. Mari siapkan hatimu untuk kita boleh menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat setiap kesempatan ini, kesempatan yang manis. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau menaikkan penyembahan kami, rasa syukur kami kepada Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, karena kami tahu di dalam Tuhan kami temukan kelegaan. Di dalam Tuhan kami temukan sukacita yang besar. Dan di dalam Tuhan kami menerima anugerah yang besar. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan pujian. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Yang menjadi iman kami Tuhan, oh ketika kami datang kepada Tuhan, sesuatu terjadi. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang. Kau selalu peduli setiap kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Kami tahu Kau pikul segala beban kami. Sujud di altarnya, di altarnya, amin. Ku bawa hidupku, kami menerima anugerah-Mu.
Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui setiap kami Tuhan. Hatiku sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mukjizat terjadi, mukjizat terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, amin. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Di setiap kami Tuhan, kami mau datang kepadamu, membawa seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami. Engkau kekuatan, Engkau sukacita kami. Engkau alasan kami ada sampai hari ini. Engkau alasan kami bertahan Tuhan. Di dalam Tuhan kami temukan kelegaan. Hanya nama Yesus, nama yang memberi sukacita dalam hidup kami. Engkau Tuhan kekuatan kami. Engkau Tuhan perisai kami. Engkau gembala kami, takkan kekurangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat segalanya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat segala yang telah terjadi. Kami mau katakan Kau baik, Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Penuhi setiap kami. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan, dimanapun seluruh sidang jemaat-Mu berada, dan siapapun yang menyaksikan tayangan, biar mereka boleh diubahkan oleh Tuhan, biar mereka boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, lebih daripada apa yang kami doakan, Tuhan mendengar. Lebih daripada apa yang kami harapkan, Tuhan menjawab. Dengan cara Tuhan, waktu yang tepat, Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami, kami akan melihat bahwa Tuhan menjadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari
hormat bagi nama-Mu Tuhan Allah Bapa kami yang luar biasa. Sungguh karena malam ini Tuhan Engkau ada bersama dengan kami dan memberkati kami bersama-sama. Terima kasih anugerah-Mu, terima kasih lawatan-Mu, terima kasih pertolongan-Mu, terima kasih untuk segala sesuatu yang dapat Engkau berikan bagi kami dan membawa kami dekat kepada-Mu serta membawa kami mengalami sukacita di hadapan Tuhan. Kami berdoa biar kiranya seluruh keberadaan kami ditopang Tuhan, ditolong Tuhan, dan kami di bawah Tuhan terus menjadi orang-orang yang senantiasa setia di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang benar di hadapan-Mu, melakukan kebenaran firman-Mu, serta melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur, dan kami buka hati kami terima firman malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Saya percaya kita bersukacita di saat malam hari ini karena Tuhan hadir dalam seluruh kehidupan kita, bahkan juga Tuhan menyatakan kebaikannya bagi kita. Saya juga berdoa biar kiranya setiap kali kita datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, kita temukan kekuatan baru di hadapan Tuhan. Sebab kita tidak mungkin bisa berdiri dengan tegak menghadapi segala sesuatu tanpa pertolongan daripada Tuhan. Nah karena itu kita bersama-sama merindukan campur tangan Tuhan atas kita, menolong dan menopang kita bersama-sama. Nah hari ini saudara-saudara sekalian, firman Tuhan bagi kita bersama-sama terambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 18-23 dengan tema Jalan Orang Benar. Amsal pasal yang keempat ayat 18 sampai dengan 23, tema firman Tuhan bagi kita bersama-sama adalah Jalan Orang Benar. Saya ingin baca firman Tuhan ini dan mari kita renungkan bersama-sama. Alkitab berkata demikian kepada kita. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kemungkinan besar saudara-saudara sekalian dari ayat-ayat yang baru kita baca ini, mungkin kita lebih tertuju kepada ayat yang ke-23 karena cukup biasa atau familiar bagi kita. Kata itu dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, sebetulnya ayat ini tidak bisa berdiri sendiri, harus kita baca dari atas sampai dengan ke bawah. Maka runutan dari ayat 18 kemudian sampai dengan ayatnya yang ke-23 ini menjelaskan kepada kita tentang pola hidup orang benar, gaya hidup orang benar, jalan hidup orang benar. Saya berdoa semua kita adalah orang-orang yang hidup benar di mata Tuhan. Maka menjadi menarik saudara sekalian dipahami bersama-sama bahwa ada perbedaan yang sangat kontras antara jalan orang benar dengan jalan orang fasik. Kalau kita membaca dalam ayat firman Tuhan tadi, maka Alkitab dikatakan demikian kepada kita. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ini kan dua perbedaan yang sangat mencolok Bapak dan Ibu. Gambaran orang benar itu dikatakan seperti fajar, cahaya fajar. Saudara tahu cahaya fajar? Ya kalau saudara bangunnya jam 9 pagi, maka cahaya fajar sudah nggak ada saudara ya. Makanya bangun pagi-pagi ya. Bangunnya pagi-pagi, mungkin sekitar pukul 5 atau 5:30. Nah, cahaya fajar tuh. Cahaya fajar itu sudah sekalian menjelaskan tentang cahaya yang menyinari bumi, saudara. Dan itu pasti berbeda, saudara sekalian, dengan cahaya terik. Dan biasanya cahaya fajar itu membawa keadaan yang damai, keadaan yang senang. Berbeda dengan orang yang disebut tadi orang fasik. Ayat 19 dikatakan, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung.
Jadi tadi kalau disebut cahaya fajar untuk jalan orang benar, kemudian bagi orang yang fasik disebut seperti kegelapan, nah dua hal yang berbeda. Berarti karakteristik ini kalau kita lihat bersama-sama, maka menjelaskan tentang bahwa cahaya fajar yang mengidentikan jalan orang benar, serta kegelapan yang mengidentikan jalan orang-orang fasik. Maka kita akan memilih yang namanya jalan orang benar, karena jalan itulah jalan yang baik dan benar. Saya berdoa, setiap kita punya keinginan, punya kerinduan untuk bisa menerima atau terus menggali atau terus mencari, menemukan jalan-jalan yang benar tersebut. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita mencoba mempelajari ayat-ayat ini, maka ada 3 ciri daripada orang benar ataupun jalan orang benar. Yang pertama dalam ayat 18-19 dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Yang pertama, jalan orang benar itu selalu berada dalam terang. Selalu berada dalam terang. Nah, menarik ini Bapak Ibu ya. Ya, saya kira saudara sekalian, orang yang berada dalam terang, maka kan sifatnya apa? Menjadi jelas, betul ya? Jelas. Lalu apa? Transparan. Ya. Maka kalau misalkan ada saudara sekalian cahaya terang benderang seperti ini nih, ketika misalkan disorot begitu, ketahuan apa sebetulnya itu. Jadi di situ tidak perlu yang namanya saudara sekalian untuk kemudian meraba-raba. Kenapa? Karena sudah jelas kok, sudah terang. Nah, jalan orang benar itu saudara sekalian selalu berada dalam terang. Makanya kalimat dalam ayat 18 dikatakan seperti cahaya fajar. Menariknya, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ya, saya kira masih ingat lagu itu ya, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Wah, hebat itu. Jalan orang hidup benar saudara sekalian seperti terang rembang tengah hari. Artinya apa? Terang dan jelas. Maka di sana saudara sekalian kerikil-kerikil kecil pun kelihatan, maka dia bisa berjalan dengan terang. Beda dengan jalan kegelapan. Ada batu besar tak kelihatan, akhirnya apa? Ditabrak. Dan kalau ditabrak, ya sudah pasti akan jatuh saudara. Saya berdoa oleh Tuhan dan oleh kehendaknya, bahkan oleh firman dan rohnya, saudara dan saya adalah orang-orang yang berada di jalan yang benar. Selalu berada di dalam terang. Selalu berada di dalam terang. Artinya apa? Kegelapan saudara sekalian sirna. Maka sangat gampang saudara sekalian untuk menakar karakteristik orang yang hidup di terang. Tidak ada neko-neko di situ. Ya, jalannya pasti lurus. Nggak ada belok-belok, nggak ada bengkok. Tapi lurus, saudara. Ini yang Tuhan mau dari kita bersama-sama. Dan ini yang Tuhan rindukan dari setiap kita. Yang kedua, saudara sekalian, seperti apa jalan orang benar? Nah, kalau kita membaca ayat yang ke-23, maka ayat 23 dikatakan seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kedua, jalan orang benar itu adalah jalan yang selalu berada dalam kewaspadaan.
Ya. Jadi kata kunci yang kedua itu adalah waspada. Wah, Bapak Ibu, kita perlu belajar waspada pada hari-hari ini ya. Ada banyak orang saudara sekalian yang terkena hoax gara-gara tidak waspada. Akhirnya berita hoax saudara sekalian menguasai pikiran mereka dan akhirnya mereka terbawa-bawa saudara. Apalagi kadang-kadang saudara sekalian orang hari-hari ini kalau tidak waspada, sekarang ini banyak beredar saudara-saudara sekalian WA dalam bentuk undangan, bentuk APK segala macam ya. Tiba-tiba diklik, main klik-klik saja saudara sekalian, apa terjadi? Akhirnya semua data dia bisa diambil oleh orang. Itu karena apa? Karena ketidakwaspadaan. Makanya hati-hati. Tidak semua WA yang masuk di WA kita saudara sekalian itu adalah baik. Makanya waspada. Tidak semua berita saudara yang kita dengarkan itu berita yang baik. Makanya waspada. Tidak semua juga saudara berita yang kita dengarkan atau yang kita baca itu baik, makanya waspada. Dan salah satu yang menarik dari jalan orang benar, Alkitab katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada itu artinya apa saudara sekalian? Waspada itu artinya adalah berjaga-jaga dan berhati-hati. Kalau saudara misalkan mengendarai mobil di kota Jakarta, kalau tidak waspada, kecelakaan bisa terjadi saudara sekalian. Misalkan saudara sekalian kita mengendarai motor atau mobil, misalnya kecepatan tinggi saudara, tidak waspada, bisa saja kita nabrak di depan atau jangan-jangan bisa kita ditabrak dari belakang. Jadi seluruh kehidupan kita harusnya membutuhkan kewaspadaan. Dan menurut saya, orang-orang yang waspada adalah orang-orang yang hidupnya benar. Makanya jalan orang benar adalah selalu berada dalam kewaspadaan. Saya berdoa biar kewaspadaan ada pada kita bersama-sama. Kenapa? Karena Tuhan menolong kita dan menginginkan kita menjadi orang-orang yang benar di hadapannya. Jika saudara dan saya bisa waspada setiap waktu saudara sekalian, saya percaya kita akan terhindar dari mara bahaya. Kita juga terhindar saudara sekalian dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Termasuk terhindar saudara sekalian dari berbagai macam gejolak hidup di dunia ini yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Jadi betapa penting saudara sekalian berada di dalam kewaspadaan. Kewaspadaan akan meningkatkan saudara sekalian seluruh kehidupan kita untuk menjadi apa? Berhati-hati dalam banyak hal. Orang percaya pasti waspada. Apalagi kalau waspada dalam konteks apa? Menanti waktunya Tuhan. Maka kita perlu belajar seperti 5 gadis yang bijaksana, yang terus waspada, terus menanti, terus sabar sampai hari kedatangan sang mempelai tersebut. Doa saya, saudara dan saya, semua adalah orang-orang waspada. Yang ketiga saudara sekalian, seperti apa jalan orang benar? Nah, kalau kita baca ayat yang ke-27, maka Alkitab berkata begini, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Yang ketiga, ciri jalan orang benar adalah tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Berarti kemana? Lurus. Ya. Sebenarnya kan ini adalah narasi yang menjelaskan bahwa tidak menyimpang ke kanan atau kiri itu menjelaskan bahwa hidup kita itu lurus, hidup kita itu tulus, dan hidup kita itu ada pada rel kebenaran firman. Jadi saudara sekalian, kalau saudara misalkan pernah melihat apa yang saya sebutkan dengan rangkaian daripada rel kereta api yang keluar dari jalurnya, itu karena saudara sekalian menyimpang. Maka yang seperti itu dengan mengakibatkan kecelakaan. Nah, jalan orang benar tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Berarti di mana? Dia tetap pada jalurnya. Mana jalur kita? Jalur bersama dengan Tuhan. Jalur bersama dengan firman Tuhan. Jalur seperti Alkitab katakan, itulah jalur kita. Sehingga saudara-saudara sekalian, kalau kita melakukan ini, kita disebut dengan orang-orang yang benar.
Perintah ini juga sudah sekalian perlu kita lakukan bersama-sama. Sebab Alkitab katakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkan dirimu dari kejahatan. Saya kira ini akan menolong kita untuk betul-betul menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Maka jalan orang benar adalah jalan yang menjauh dari kejahatan, tetapi berada di dalam kebenaran firman. Saya berdoa, biar kiranya firman Tuhan pada hari ini menolong kita bersama-sama dan membawa kita dekat kepada Tuhan, serta membawa kita mengalami sukacita di hadapannya, dan terus bertumbuh sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita bersama. Mari naikkan pujian di hadapan Tuhan, penolong yang selalu setia. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di hadapan. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Sang Penopang bagi kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara. Percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagi namamu Bapa. Terima kasih Yesus. Sedang jemaat Tuhan pada saat malam hari, mari temukan jalan yang benar. Temukan jalan yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Dan pastikan diri kita masing-masing adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Yang pertama, selalu berada dalam terang. Selalu berada dalam kewaspadaan. Tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Berarti lurus seturut dengan kehendak Tuhan. Lurus sesuai dengan kemauan Tuhan. Saya sangat rindu setiap kita bersama-sama malam ini boleh mengalami hal itu dan akhirnya kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, Allah yang memberkati kita dan Allah yang telah menolong kita, menopang kita, jadikan kita jadi orang benar. Terima kasih untuk anugerah pada saat malam hari ini Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kami belajar untuk terus menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Karena kami akan memiliki jalan-jalan hidup orang benar. Amin. Dan kami berdoa biar kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Kasih karunia-Mu nyata bagi kami dan Engkau melawat kami. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Dengan firman-Mu yang kami dengar pada malam ini, menolong kami, memberkati kami, menyertai kami, bahkan mengarahkan hidup kami sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Karena itu kami berdoa, Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus bawa kami untuk terus menjadi pelaku firman yang menyenangkan Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih doa kami di hadapan-Mu. Tanamkan firman-Mu bagi kami bersama-sama dan buat kami tidak hanya pendengar tetapi pelaku firman yang setia mengerjakan di dalam kehidupan kami. Segala puji hormat bagi nama Tuhan. Kami telah berdoa, kami telah bersyukur, dan kami berterima kasih untuk firman Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak senantiasa. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berikut beberapa pengumuman kita mengenai ibadah-ibadah kita. Yang pertama, esok hari kita akan ada ibadah raya jam 10 pagi. Besok hari kita akan ada ibadah raya jam 10 pagi di ruang Anggrek 2. Mari sama-sama kita datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah ini juga disertai dengan ibadah sekolah minggu. Jadi mari ajak anak-anaknya, semua saudara-saudaranya untuk boleh datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan secara onsite. Dan di hari Selasa kita akan ada ibadah komsel jam 8 malam melalui via Zoom dan link akan dibagikan pada hari Selasa. Di hari Sabtu kita akan ada ibadah raya Sabtu secara online jam 6:30 malam atau jam 18.30 melalui YouTube channel GBI Taman Anggrek. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahannya boleh mentransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Haleluya, terima kasih untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita nyanyikan, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan.
Kalau puji hormat bagi nama Tuhan, pada saat malam hari ini kami telah bersyukur kepadamu dan telah menolong serta memberkati ibadah pelayanan pada malam hari ini. Kami percaya kebaikan-Mu nyata bagi kami. Terima kasih anugerah-Mu, terima kasih berkat-Mu yang terus mengalir bagi kami. Kami berdoa biar kiranya semakin hari kami semakin dekat di hadapan Tuhan dan kami terus boleh melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terpuji nama-Mu, ini doa kami di hadapan Tuhan. Di akhir daripada ibadah kami rindu berdoa untuk bangsa negara kami. Kiranya pemulihan Tuhan terjadi bangsa ini. Pemulihan Tuhan boleh nyata di segala bidang, khususnya menjelang pemilu pada tahun depan. Kiranya keamanan boleh terjadi di seluruh negeri, seluruh pulau, bahkan di ibu kota dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya para partai-partai yang ada tidak saling sikut menyikut, tetapi mereka boleh juga bekerja sama atau boleh mereka dengan damai untuk melaksanakan pemilu dengan baik. Pemilu yang adil, pemilu yang jujur, kami rindu, Tuhan tolong. Amin. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Berkati pemerintah kami, presiden, wakil presiden, kabinet, bahkan juga pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan juga terus sampai kepada pemerintahan terendah. Kami percaya bahwa Tuhan yang memilih mereka, Tuhan juga memampukan mereka melakukan perkara-perkara besar bagi setiap melayani masyarakat di Indonesia. Kami juga berdoa untuk kota kami Jakarta dipulihkan Tuhan. Kota ini diberkati Tuhan. Kota di mana kami tinggal, kota di mana kami beraktivitas, kota di mana kami melakukan berbagai macam hal. Dalam nama Yesus, biar kiranya kota Jakarta penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa dari kota ini dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih. Terus kami berdoa untuk Jakarta Barat, di mana kami boleh melayani secara spesial Kompleks Kondominium Taman Anggrek. Dalam nama Yesus, berkat-Mu ada di tempat ini. Bahkan kehadiran Tuhan di tempat ini terjadi, sehingga jiwa-jiwa boleh mengalami jamahan Tuhan, dan mereka boleh mengalami perubahan daripada Tuhan. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Berkat Tuhan ada pada kami. Sidang jemaat-Mu malam hari ini semuanya diberkati Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan, baik yang ada di studio maupun di luar studio, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat Allah turut serta mengalir bagi kami. Akhirnya kami rindu mengakhiri ibadah pada malam ini dengan menerima berkat daripada Tuhan yang Kau curahkan bagi kami sekalian. Sidang jemaat, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai dari Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita bersama-sama malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali mengangkat kita ke surga kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa ibadah esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.